Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Perpajakan ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi perpajakan dalam pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Dio Brajakarta Nopal, Sherly Agustina, Dinda Dwi Kartika, Syamita Salsanabila, dan Intan Nabila. Pendapatan. Berdasarkan SAK ETP, pendapatan income berarti suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nilai yang dipakai untuk mengukur pendapatan berkaitan dengan nilai harga yang disepakati dalam nilai transaksi atau nilai wajar. Adapun nilai wajar tidak termasuk pengurangan, terbagi menjadi 3 bagian yaitu potongan dagang, potongan tunai, dan retur. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Terdiri dari penjualan barang, 2 penyediaan jasa, 3 kontrak konstruksi, keempat, bunga, royalti, dan dividen. Penjualan yaitu pembelian suatu barang atau jasa dari pihak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan sendiri merupakan sumber dari pendapatan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak berdasarkan akrual atau cash basis. Penghasilan objek pajak menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kedua, hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Kemudian, keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. Premi asuransi termasuk premi reasuransi. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia. Bukan objek pajak, Pasal 4 Ayat 3 Nomor 36 Tahun 2008,
bantuan dan sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan. 2. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek PPh, tetapi warisan yang belum terbagi, maka atas warisan tersebut terdapat penghasilan yang masih merupakan objek pajak. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang terakhir, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan WP. Bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 nomor 36 tahun 2008, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, penyertaan modal pada bahan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberian kerja maupun pegawai. Bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 nomor 36 tahun 2008. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit persertaan kontrak investasi kolektif. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat penghasilan yang dikenakan PPh final. Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan PPh pada akhir tahun dalam SPT tahunan. Menurut pasal 4 ayat 2 UU PPh nomor 36 tahun 2008 atas, penghasilan dikenakan PPh final. Penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya. Bunga, obligasi, dan sun, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, jasa usaha konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut ini merupakan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, disertai peraturan-peraturan perpajakan yang mengaturnya adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan dari transaksi bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto, sertifikat Bank Indonesia. 2. Penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara. 3. Penghasilan dari transaksi bunga obligasi. 4. Penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi. 7. Penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. 8. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal oleh perusahaan modal ventura. 9. Penghasilan dari transaksi penghasilan harta berupa tanah dan bangunan. 10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 11. Usaha real estate. 12. Penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan bangunan. 13. Penghasilan dari transaksi dividen yang diterima WPOP dalam negeri. 14. Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas untuk penyalur.
atau agen Pertamina sebesar 0,3%. Beban yang berhubungan dengan PPh final dan non-PPh. 1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final sesuai pasal 4 ayat 1 UU PPh. Apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat umum. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan bersifat final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 2. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 6 ayat 1 UU PPh untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, maka pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berupa objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.